Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman sekarang tanggal 18 April 2020. Hari ini pagi ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman. Saya akan kasih judulnya itu tips membeli barang di Bukalapak agar tak kena tipu, ya. Jadi maksud kena tipu di sini adalah kita membeli barang dan ternyata barang tersebut bukan dari sumber yang benar-benar aslinya, begitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di toko online itu ada banyak toko online jadi-jadian yang memanfaatkan ya barang dari toko sebelah dijual lagi, begitu kan ya. Itu adalah memang perdagangan ya, tapi dalam hal harga dan dan kualitas sangat kebanyakan mengecewakan begitu. Jadi hati-hati ketika misalkan belanja di online, misalkan di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Shopee atau di macam-macam lah ya. Jadi tipsnya begini ya teman-teman ya. Misalkan saya akan membeli suatu barang. Jadi supaya meminimalisir kerugian kita, jadi hampir setengah ketipu, begitu kan ya. Caranya begini. Kita coba misalkan di Bukalapak saja ya. Saya akan coba buka Bukalapak. Nah, saya akan memaste sesuatu, saya akan membeli suatu barang, teropong HP, di mana saya belum tahu belinya harus dari toko mana gitu, karena kan belum pernah mencobanya. Caranya begini, kita cari saja di kotak pencarian, saya coba paste saja ya, karena sudah ada ini. Nah gitu, saya akan coba di search ya. Nah ini adalah hasil pencariannya, teman-teman bisa lihat yang mana yang recommended ya. Teman-teman lihatnya patokannya saja dari terjualnya saja ya, terjual. Lihat saja terjual. Kalau dari terjualnya banyak ya. Contoh nih yang itu tuh yang kedua yang harga 80.000. Itu terjual 168 item ya. Si kamera tersebut. Kemudian sebelahnya ada terjual 152 ya. Tapi kan harganya jauh banget ya dengan yang kedua setengahnya kan, itu 24.800, yang ini 80.000, terjualnya hampir sama. Kemungkinan besar ya, mungkin ya beda kualitas gitu kan, tapi banyak orang yang beli karena mungkin ya murahnya itu gitu ya. Beda kualitas, barangnya sama, KW berarti ya, mungkin gitu kan, karena kan hampir mirip ya barangnya ya, hampir mirip gitu, cuman beda kualitas. Itu kan kalau kita melihat ke bawah ya. Nah ini 80.000 juga sama, 168, berarti yang tadi yang itu kali ya. Kemudian ini 95.000 terjual 111 ya, lebih dari 101. Itu lumayan lah recommended, lebih terjual lebih dari 100 item kan. Kemudian ke bawah lagi, ini 24.000 terjual 80, masih kalah dengan yang atas ya kan. Ini 84.900 terjual 31, masih kalah sama yang atas. Ya begitulah teman-teman, ini barangnya hampir sama yang itu juga ya, cuman beda pelapak, dan makin ke bawah makin sedikit ya terjualnya itu. Jadi ya, saya sarankan untuk membeli dari toko yang ternyata hasil penjualannya sudah tinggi ya, sudah banyak gitu, karena itu menandakan orang sudah banyak yang beli dari toko itu gitu. Jangan sekali-kali teman-teman membelinya dari misalkan masih nol gitu ya, bahkan masih nol penjualannya itu, atau misalkan baru sedikit tapi barangnya sama, bahkan lebih mahal harganya. Itu sangat riskan sekali ya. Jadi saran saya adalah belilah dari toko yang hasil penjualannya itu si barang tersebut banyak ya, walaupun misalkan agak mahal, mungkin
dia itu pelapak itu mengutamakan kualitas, atau misalkan mengutamakan bungkus pengirimannya dipakai pakai apa gitu sehingga lebih mahal gitu kan. Misalkan dipakai alat pelindung agar tidak jatuh, agar tidak hancur ketika jatuh si paket tersebut, sehingga sedikit mahal harganya, tapi ternyata barang terjualnya banyak gitu. Nah itu recommended ya, daripada misalkan murah, barangnya sama, lebih murah, kemudian hasil barang terjualnya sedikit, itu sangat riskan sekali, mengkhawatirkan ya. Saya tidak menyebut penipuan, tapi ya begitulah. Jadi saran saya adalah belilah dari toko yang memang hasil ngejual barangnya itu banyak. Nah kalau saya sih lebih care ini saja nih, yang ini misalkan ya, ini kan sudah sudah 168 item yang terjual ya kan. Nah itu kan ini barangnya ini hampir sama dengan toko-toko sebelah juga kan, barangnya ini memang nih. Kalau kita cek ya barangnya, oh begini ya, gini, jadi disambungin ke HP ya, gini ya, oh iya, asalnya kecil begini, pakai alat tersebut jadi wah jadi jelas, lumayan ya, jadi jelas, begini ya, oh iya. Oke, itu ya teman-teman. Ya, kalau saya baca deskripsinya ini apa sih? Lensa kamera teropong HP mobile phone teleskopik lensa 8 kali. Oh, 8 kali, zoomnya 8 kali katanya. Wah, saya pengen nyari yang 100 kali ada nggak ya? 100 kali zoom. Tapi masih oke gitu kan. Ini 8 kali teman-teman. 8 kali pembesaran ya. Saya coba baca nih deskripsinya. Teropong atau teleskopik ini digunakan untuk memperbesar gambar objek yang akan difoto atau divideokan melalui HP atau tablet. Teleskop ini menggunakan lensa telezoom dengan pembesaran 8 kali dengan sistem autofocus, artinya objek akan terlihat 8 kali lebih besar daripada aslinya. Sistemnya autofocus katanya ya. Teleskop ini cara pasangnya mudah, hanya dijepitkan pada HP atau Android Anda tepat di atas lensa kameranya dan siap digunakan, cocok untuk semua tipe HP atau tablet. Dengan alat ini foto dan video dari jarak jauh menjadi lebih dekat dan besar tanpa mengurangi kualitas gambar karena menggunakan zoom optik ya. Jadi zoom optik ya, menggunakan zoom optik, maksudnya mungkin zoom optik itu sistem pembesaran lensa manual ya, jadi bukan oleh sistem ya, bukan si membesarkannya itu, zoomnya itu bukan oleh sistem, bukan oleh aplikasi, tapi dengan manual menggunakan lensa di alat ini ya. Lensa ini bisa digunakan untuk membuat background foto menjadi blur dan objek utama menjadi tajam seperti fitur kamera profesional. Wow, bagus. Jadi ingin beli. Spek fokus bisa disetting di adjust minimum fokus distance 2 meter. Oh, gitu ya. Oke. Saya coba kasih itulah, kasih lob aja. Lumayan nih, bagus ini untuk apa? Untuk video shooting nanti, untuk shooting, untuk apa, untuk ya untuk ngeploh, maksudnya bukan video shooting ya, untuk ngeploh gitu kan. Saya kasih lob deh, lumayan ini, bagus ya, udah banyak yang beli lagi. 168 harganya 80.000. Oke, saya catat, sudah saya kasih lob. Ya demikian teman-teman ya, ini hanya sampel saja ya. Kebetulan saya tertarik, makanya saya baca dan saya kasih lob gitu. Ini hanya sampel. Apapun barang yang akan dibeli oleh teman-teman dari toko online, misalkan Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, yakinkan si barang tersebut adalah sudah banyak yang belinya di toko tersebut. Jangan sampai teman-teman beli barang di toko yang sama sekali nggak ada, belum ada histori pembelian gitu, walaupun misalkan harganya miring murah ya, karena ya mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Saya tidak ada maksud untuk apa-apa ke semua pelapak, tapi ini adalah sebagai tips saja ya ke teman-teman calon pembeli di
toko online gitu. Ini adalah PR besar untuk semua pelapak untuk terus berkarya untuk memberikan layanan purna jual dan memberikan pelayanan yang sebelum jual juga harus harus baik gitu kan ke calon pembeli, sehingga orang menjadi kerasan, menjadi betah, menjadi deal membeli barang dari toko tersebut, toko teman-teman gitu kan. Ya berjuanglah. Ya, ini persaingan ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.